Kadang Ki capek, harus bangun pagi-pagi. Sampai sekolah duduk saja belajar. Saat saya masuk di sekolah ini, saya ada rasa kekhawatiran. Dengan jumlah murid hanya 85 orang, saya merasa tertantang untuk mengubah sekolah menjadi lebih maju. Sebagian besar murid-murid ini anak petani. Maunya lulus SD lalu mendapat ijazah. Padahal itu tidak cukup. Saya mau mereka punya kemauan belajar. Teman-teman guru pun dulu berpikir kalau mengajar ya di dalam kelas. Sehingga metode konvensional ini menjadi zona nyaman mereka untuk tidak mengeksplor cara belajar yang lain. Fokusnya pun hanya penyelesaian materi dan nilai perolehan peserta didik. Dalam KKG yang dulu, kami belum memperhatikan kajian masalah untuk merumuskan perencanaan, implementasi, serta evaluasi dalam materi dan proses belajar sendiri, sehingga metode yang digunakan akhirnya sama. Saya ingin SD 4 ini berkembang dan saya yakin dengan membangun kreativitas dan inovasi guru dalam pembelajaran akan membentuk semangat dan inspirasi anak didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saat itulah saya dengar tentang sekolah penggerak. Saya cari tahu apa sekolah penggerak ini. Langsung saya siapkan dokumen yang dibutuhkan. Tapi sempat bertanya-tanya juga, apa sekolah kecil kami yang ada di pinggiran bisa lolos? Tapi kami diberi semangat dan didukung oleh Pak Kadis langsung. Di sekarang ini kita akan memulai dengan program sekolah penggerak karena kita mau mengikuti perkembangan zaman supaya nantinya kita juga ikut dengan sekolah-sekolah lain. Tapi Pak, saya mau bertanya, apa itu bergerak-gerak? Semua orang itu Pak bisa bergerak. Bahkan untuk menginformasikan hal ini kepada orang tua peserta didik, kami sampai memasang spanduk dan poster agar orang tua bisa memahami tentang sekolah penggerak. Sekolah kami masuk sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, di mana istilah pembelajaran paradigma baru menjadi asing bagi kami. Semuanya masih meraba, apakah yang kami lakukan ini sudah benar, apakah yang kami lakukan sudah sesuai anjuran kementerian, dan tentunya bagaimana membuat modul ajar yang baik. Tapi dari PMO, Lokakarya, dan belajar mandiri melalui PMM, kami bisa belajar dan tentunya lebih meningkatkan kompetensi kami. KKG ini pun kami modifikasi menjadi komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini bisa menjawab kekhawatiran kami. Setiap minggu guru-guru berkumpul dan berdiskusi untuk mencari solusi dan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi, khususnya dalam bidang digitalisasi. Setelah jadi sekolah penggerak, kami bisa lihat kemampuan siswa. Kami kelompokkan sesuai dengan kesiapan, kemampuan mereka terhadap materi, agar pembelajaran jadi tepat sasaran. Jadi sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menjawab tidak pertanyaan ini? Coba silahkan angkat tangan. Dulu takut sekali untuk bertanya di kelas. Kalau sekarang Bu Guru dan Pak Guru suka belajar pakai permainan, jadi lebih seru deh. Dan jawabannya adalah benar. Dulu saya malu kalau disuruh maju ke depan, tapi karena terbiasa setiap hari ada sharing session disuruh bercerita, jadi terbiasa Maki. Siapa yang mau menonton dongeng? Pertama, bingung sekali Kak, kenapa Bu Guru sering ajak Ki di luar kelas? Ternyata bagus sekali Pale. Seperti pelajaran IPS,
Kadang Ki belajar di sawah. Bu guru selalu menjelaskan apa yang ada di pelajaran tentang ekosistem misalnya. Jadi Ki cepat Ki mengerti. Mindset pertama yang ingin saya ubah setelah PSP adalah merubah mindset bahwa belajar itu bukan hanya di kelas, serta ilmu itu bisa datang dari mana saja dan siapa saja, termasuk dari lingkungan sekitar. Berapa lama waktu fermentasinya? Bisa 14 hari. Awalnya kami bingung kenapa kami jadi ikut mengajar. Tapi setelah dijelaskan oleh guru-guru, siapapun bisa jadi sumber ilmu. Jadi kami sangat senang bisa terlibat mencerdaskan anak. Dan kami melihat apa yang diajarkan sekarang bisa diterapkan pada diri dan lingkungan sekitar. Salah satu kegiatan P5 kami bertema gaya hidup berkelanjutan yang kami namakan Sampah Sahabatku. Ini proyek kami yang memanfaatkan sampah dan limbah cucian beras menjadi pupuk. Tapi kami fokus bukan pada produk, tapi pada proses di mana anak-anak mengerti dan paham dalam keberlangsungan hidup. Senang sekali Kak diajari menari tentang kehidupan di daerah Sidrap. Dan ikut Ki kemarin lomba FLS 2N dan dapat Ki juara 3 tingkat provinsi. Itu yang saya rasakan saat SD 4 Carawali ini jadi sekolah penggerak. Kenapa itu anak-anak banyak sekali prakteknya. Tapi setelah kulihat lagi perkembangannya anakku saat ini, justru bangga Kak. Karena menjadi sekolah penggerak memberikan dampak positif terhadap anak kami. Setelah SD 4 jadi sekolah penggerak, kami melihat usaha kepala sekolah dan guru-guru yang ingin membuat lingkungan yang baik untuk murid belajar. Kami pun tergerak ingin terlibat di dalamnya. Pendidikan anak makin aktif, akhirnya sekolah pun bisa seperti sekarang ini. Saya sangat memimpikan sekali menjadi guru yang bisa membentuk karakter siswa-siswanya, bukan menjadi guru yang sebagai satu-satunya sumber belajar, tetapi juga keterlibatannya dalam lingkungan sekitarnya. Saya senang sekali melihat teman guru semakin semangat untuk belajar bersama sejak mengikuti PSP ini. Dengan semangat itulah yang tertular kepada anak didik kita untuk terus belajar dan semangat belajar bagi anak didik kita. Dan memaksimalkan pemanfaatan media serta sumber daya yang ada di sekitar sebagai sumber ilmu. Terus belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Karena kami adalah pembelajar sepanjang hayat. Tergerak, bergerak, menggerakkan.